Assalamualaikum teman-teman. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Dang Channel. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe ya. Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang Dukun tua melawan Kiai, balas dendam berakhir mengenaskan. Yuk, langsung aja ke ceritanya. Di sebuah desa kecil bernama Sumberrejo, suasananya adem, hamparan sawah hijau terhampar sejauh mata memandang. Burung-burung perenjak dan tekukur berkicau riang di dahan pepohonan, anak-anak kecil berlarian di jalan tanah sambil membawa layangan. Warga desa hidup damai, rukun, penuh gotong royong di bawah bimbingan seorang kiai muda bernama Kiai Samad. Ia sabar, lembut tutur katanya, dan selalu menolong warga tanpa pamrih. Di desa itu, ada beberapa tokoh warga yang menonjol. Pak Karto, Ketua RT, orang tua yang sangat hormat pada Kiai Samad dan sering membantu mengumpulkan warga untuk pengajian. Bu Iji, pedagang sayur yang rumahnya paling dekat dengan rumah Mbah Rono. Ia sering mendengar suara aneh dari sana dan jadi sangat ketakutan. Mas Rehan, pemuda tanggung yang dulu sempat jadi murid Mbah Rono sebelum bertobat. Siman, kakek tua yang keras kepala dan masih percaya pada pesugihan. Warga makin hari makin nyaman berada di bawah bimbingan Kiai Samad. Setiap malam Jumat, musola selalu penuh untuk pengajian dan zikir bersama. Banyak warga yang dulu percaya jimat-jimat Mbah Rono kini sudah membuangnya, menggantinya dengan doa dan sholat. Dendam sang dukun, di ujung desa, berdiri sebuah rumah tua yang gelap, dikelilingi bambu dan ilalang liar. Di sanalah tinggal Mbah Rono, dukun tua yang dulu paling disegani. Dulu rumahnya ramai orang yang meminta pesugihan, santet, dan jimat. Tapi sejak Kiai Samad datang, warga menjauh. Mbah Rono sakit hati. Suatu malam, ditemani asap dupa hitam dan bau anyir darah ayam, ia bergumam, "Kalian semua sudah lupa siapa yang dulu menolong kalian. Samad, kau perusak segalanya. Kau akan menyesal." Ia mulai mengirim santet ke mushola. Malam-malam warga mendengar suara lolongan aneh dari kuburan. Ayam dan kambing banyak yang mati mendadak. Anak Pak Karto tiba-tiba demam tinggi tanpa sebab, dan Bu Iji bahkan pernah pingsan setelah melihat bayangan hitam berdiri di kamarnya. Warga mengadu, warga semakin resah. Malam itu, beberapa warga datang ke mushola. Pak Karto memimpin, wajahnya tegang. "Kiai, ini sudah nggak beres. Anak saya sakit, ternak warga mati. Kami takut. Ini pasti ulah Mbah Rono." Kiai Samad hanya tersenyum tenang. "Bersabarlah. Allah tidak tidur. Jangan takut pada manusia, takutlah hanya padanya. Mari kita berdoa bersama." Warga berkumpul membaca Yasin dan berzikir. Suasana malam itu sangat khusyuk, namun di ujung desa, Mbah Rono semakin panas hatinya melihat cahaya mushola yang terang benderang dari kejauhan. "Cukup. Aku akan habisi kalian semua malam ini." Warga berkumpul membaca Yasin dan berzikir. Suasana malam itu sangat khusyuk, namun di ujung desa, Mbah Rono semakin panas hatinya melihat cahaya mushola yang terang benderang dari kejauhan. "Cukup. Aku akan habisi kalian semua malam ini."
Malam itu, Kiai Samad mengajak Pak Karto, Mas Rehan, Bu Iji, dan beberapa pemuda untuk ikut ke rumah Mbah Rono. Mereka berjalan di bawah langit mendung, angin bertiup dingin. Pohon bambu berderak keras saat mereka melewati jalan setapak. Bu Iji menggigil ketakutan, sementara Mas Rehan hanya terdiam penuh penyesalan karena dulu pernah menjadi bagian dari semua ini. Rumah Mbah Rono tampak lebih menyeramkan malam itu. Asap hitam mengepul dari atapnya, bau amis darah menusuk hidung. Warga berdiri gemetar di belakang Kiai Samad. Di dalam rumah, Mbah Rono sudah siap. Matanya merah menyala, rambutnya terurai, kulitnya tampak pucat kebiruan. Di hadapannya ada sesajen dengan kepala kambing hitam. Lilin-lilin merah menyala liar. Kalian datang tepat waktu untuk mati bersamanya, teriak Mbah Rono sambil tertawa histeris. Ritual puncaknya dimulai, api lilin membesar seperti obor, asap hitam memenuhi ruangan. Suara-suara gaib berdengung di telinga warga. Mas Rehan sampai jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Kiai Samad maju. Dengan tenang ia mengangkat tangannya, membaca ayat-ayat suci dengan lantang. Suara Kiai Samad menggema, membuat asap hitam berputar dan mengecil. Warga ikut membaca zikir pelan-pelan di belakangnya. La haula wala quwata illa billah. Tiba-tiba tubuh Mbah Rono kejang-kejang, darah keluar dari mulutnya. Tangan-tangannya seperti terbakar api. Ia berteriak melengking, suaranya menusuk telinga, sampai akhirnya ia terjatuh, terbujur kaku. Wajahnya menghitam, matanya membelalak dengan ekspresi ngeri. Api lilin padam. Suara-suara gaib lenyap. Rumah itu kembali hening, hanya suara isak tangis warga yang terdengar. Mas Rehan menangis menutup wajahnya, Pak Karto bersujud penuh syukur, Bu Iji pingsan dipapah oleh pemuda lain. Pagi harinya, warga menemukan rumah Mbah Rono hangus terbakar sebagian. Mayatnya tergeletak di tengah ruangan, kulitnya gosong, matanya tetap terbuka menatap kosong. Di sekitar tubuhnya ada bekas lingkaran api yang misterius. Warga menguburkannya dengan hati berat. Kiai Samad memimpin doa sambil mengingatkan. Jangan pernah lagi kalian kembali pada jalan gelap ini. Mintalah hanya pada Allah. Sejak malam itu, desa kembali damai. Suara burung-burung kembali terdengar, sawah hijau kembali tenang, dan musola semakin ramai oleh warga yang kini lebih taat. Selesai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga harimu menyenangkan.